Bab 976 Li Tianba. Sebagai seorang putri, Li Mengyao selalu bersikap sangat superior dan sombong. Sekarang dia berada di bawah kaki katak emas berkaki 3, jadi dia merasa malu sekaligus marah. Dia meraung marah, "Aku akan membunuhmu. Yang mulia, jika Anda masih tidak mau mengaku kalah, saya akan meminta katak emas berkaki 3 untuk meningkatkan kekuatannya." Saat Qin Haodong hendak bersenang-senang dengan putri yang sombong dan kasar itu, tekanan besar yang menutupi langit dan daratan tiba-tiba muncul. "Dasar pemuda bodoh, beraninya kau tidak menghormati yang mulia, kau sedang mencari kematian." Dengan suara gemuruh yang dahsyat, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di udara. Kemudian sebuah tinju besar muncul dan melemparkan katak emas berkaki 3 itu terbang dengan keras. Qin Haodong terkejut. Ini adalah seorang master di tahap Grand Completion Realm. Kekuatan katak emas berkaki 3 setara dengan kekuatan seorang master di tahap akhir alam kombinasi. Hanya seorang master di tahap alam penyelesaian agung yang dapat dengan mudah melemparkan katak emas berkaki 3. Untungnya, kodok emas berkaki 3 memiliki garis keturunan naga, jadi pukulan ini hanya membuatnya terlempar sejauh hampir 100 meter. Ia tidak terluka dan terbang kembali ke Qin Haodong. "Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja?" Sosok itu langsung mendarat di depan Li Mengyao dan membantunya berdiri. Sosok itu adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia mengenakan jubah abu-abu dan tidak bisa dianggap tampan. Namun, dia benar-benar mendominasi. Pada saat ini, wajahnya pucat pasi. Jelas, dia sangat marah dengan apa yang terjadi pada Li Mengyao. Qin Haodong bersikap penuh belas kasihan, jadi Li Mengyao tidak terluka parah. Dia bangkit dari lantai dan merapikan jubahnya yang berantakan. Kemudian, dia berkata, "Paman ketiga, aku baik-baik saja." Dia adalah Li Tianba, guru yang bertanggung jawab atas tim dari Akademi Naga, yang memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan naga, jadi Li Mengyao selalu memanggilnya paman ketiga. "Yang mulia, silakan beristirahat sejenak, biarkan saya membantu Anda melampiaskan amarah Anda." Setelah itu, Li Tianba berbalik dan melihat orang-orang dari Akademi Kura-Kura. Dia berkata dengan tatapan membunuh, "Kamu berani menghina keluarga kerajaan naga kami, apakah kamu ingin mati?" Qin Haodong berkata, "Pendahulu, siapa kamu?" Li Tianba memperkenalkan dirinya. "Saya adalah Direktur Asosiasi Akademi Naga, Li Tianba." Qin Haodong berkata, "Ternyata itu adalah Direktur Li, begini masalahnya." Dia menceritakan apa yang telah terjadi dan akhirnya berkata, "Pertarungan antara Akademi Kura-Kura dan Akademi Naga itu adil dan sesuai dengan taruhan, tidak ada yang namanya intimidasi." Li Tianba berkata dengan arogan, "Aku tidak peduli apakah itu adil atau tidak, aku hanya tahu bahwa kamu baru saja mempermalukan putri kerajaan naga, jadi kamu harus mati." "Dasar kakek tua, guru yang bertanggung jawab atas tim dari Akademi Naga ada di sini, di mana kau saat kami membutuhkanmu, bersembunyi di suatu tempat dan minum anggur." Penyihir kecil itu menggumamkan kutukan pada Luo Dongqing. Kemudian, dia berkata, "Bukankah kau bersikap tidak masuk akal? Awalnya ini adalah pertarungan yang adil. Apakah kau ingin kerajaan kura-kura kita hanya berbaring di tanah dan menunggumu mengalahkan kami?" Li Tianba berkata, "Dasar anak bodoh, beraninya kau bicara denganku, biar ku katakan padamu, aku, Li Tianba, adalah kebenaran. Aku bisa memaafkan orang lain, tapi anak laki-laki yang mempermalukan sang putri harus mati." Si penyihir kecil berkata dengan marah, "Beraninya kau, aku akan melawan siapapun yang berani menyakiti adikku, sampai mati. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung sampai mati." Li Tianba melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan bangga, "Aku akan membiarkan kalian bertarung bersama-sama sehingga tidak ada yang bisa mengatakan bahwa aku menindas yang lemah." Tu Jiao Jiao berkata, "Direktur Li, bukankah ini intimidasi? Apakah kamu lupa bahwa kamu adalah Direktur Akademi Naga dan seorang master di tahap alam penyelesaian agung, tidakkah kamu merasa malu untuk menyerang kami, yang hanya murid? Martabat keluarga kerajaan tidak bisa dihina." Li Tianba berteriak dengan arogan. "Aku akan membiarkan kalian semua menyerang bersama dan aku hanya akan membunuh Qin Haodong, ini adalah batasku." Melihat bahwa tidak ada gunanya berdebat dengannya, penyihir kecil itu berteriak dengan marah, "Adik kecil, ayo kita lawan dia." Kemudian, dia mengaktifkan skill pemanggilannya dan membuka gerbang kehidupan lagi. 3 harimau pembelah langit menyerbu satu demi satu. Harimau pembelah langit merupakan eksistensi puncak di antara binatang iblis tingkat 7. Kekuatan tempur harimau pembelah langit setara dengan seorang master di tahap akhir alam gabungan, jadi tidak kalah sedikit pun dengan macan tutul petir milik Li Mengyao. Dia memanggil 3 sekaligus. Itu berarti kemampuan bertarungnya sudah maksimal. Pada saat yang sama, Tu Jiao Jiao, Murong Jinghong, dan yang lainnya menghunus pedang panjang mereka dan menatap Li Tianba dengan mengancam. Namun, Qin Haodong masih menggelengkan kepalanya diam-diam.
Meskipun mereka memiliki banyak orang di pihak mereka dan kekuatan mereka dapat dianggap kuat, mereka masih tidak berdaya menghadapi seorang master di tahap Grand Completion Realm. Perlu diketahui bahwa jurang antara alam kombinasi dan alam penyempurnaan agung tidaklah kecil melainkan seperti jurang alam. Di mata para master di tahap Grand Completion Realm, mereka hanyalah sekelompok semut. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tidak dapat bersaing dengan seekor gajah. Li Tianba berkata dengan bangga, apakah kamu sudah siap? Kalau begitu, mari kita mulai. Orang tua, pergilah ke neraka. Setelah itu, sang penyihir kecil melambaikan tangannya, kemudian 3 harimau pembelah langit menerkam dari 3 arah, di tengah hembusan angin yang kencang. Meski mereka tahu mereka bukan tandingan lawan, mereka tidak punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Dengan satu pikiran, katak emas berkaki 3 juga menyerbu dari depan. Keempat binatang iblis tingkat 7 menyerang dengan kekuatan penuh. Jika Li Tianba adalah orang biasa, dia pasti akan mengompol karena takut. Namun, Li Tianba hanya mencibir. Kalian semua, keluar dari sini. Setelah itu, 4 tinju besar muncul dari udara tipis. Bang, 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 bang. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, keempat binatang iblis itu terkena tinju itu. Kali ini dia menyerang dengan sekuat tenaga. Ketiga harimau pembelah langit itu meledak dan berubah menjadi daging dan darah yang berceceran di seluruh langit. Katak emas berkaki 3 menangkis tinju itu dengan garis keturunan naganya. Namun, tinju itu tetap terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Untuk sesaat, orang-orang yang hadir terkejut. Ini adalah kekuatan seorang master di tahap Grand Completion Realm. Qin Haodong dapat merasakan bahwa katak emas berkaki 3 terluka parah kali ini. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya bagi katak emas berkaki 3 untuk terus bertarung, jadi dia langsung memasukkannya ke dalam kantong binatang roh. Meskipun Murong Jinghong dan yang lainnya terkejut, mereka masih memegang pedang di tangan mereka dan berdiri bahu-membahu dengan Qin Haodong. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Qin Haodong berkata, kakak senior, sebaiknya kalian mundur saja, tidak ada gunanya. Tidak, jika kamu mati, mari kita mati bersama. Kita akan bertarung dengan orang tua ini sampai mati. Gadis-gadis itu menghadapi kematian dengan tegar. Tak seorang pun dari mereka yang mundur, termasuk He Ziwei, yang telah menyaksikan dari samping. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, jelas bahwa dia akan hidup dan mati bersama Qin Haodong. Li Tianba meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mencibir. Aku tidak menyangka kalian begitu setia, namun, terkadang kesetiaan tidak ada gunanya, kuncinya adalah kekuatan. Lalu, dia melangkah menuju Qin Haodong. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Penyihir kecil itu berteriak marah dan menjadi orang pertama yang menerkam. Tu Jiao Jiao, Murong Jinghong, He Ziwei, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Li Tianba sedikit menggoyangkan lengan bajunya. Kekuatan tak kasat mata itu menjatuhkan ke-6 gadis itu. Qin Haodong menarik napas dalam-dalam dan mencoba menggunakan pagoda 7 tingkat lagi. Namun, sangat disayangkan bahwa jiwanya yang terluka belum pulih. Mustahil baginya untuk melarikan diri di bawah pengawasan seorang master di tahap Grand Completion Realm. Dia tidak punya pilihan selain bertarung untuk menang atau mati. Dengan sebuah pikiran, senapan Gatling muncul di tangannya. Wah, percuma saja, lebih baik kau langsung mati saja. Meskipun Li Tianba tidak tahu apa itu, dia tidak mempermasalahkannya sama sekali. Ini adalah kebanggaan seorang master di tahap Grand Completion Realm. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mencicipinya terlebih dahulu, kita tunggu saja apa yang akan terjadi, kata Qin Haodong dan tiba-tiba menarik pelatuknya. Senapan Gatling mengeluarkan suara gemuruh yang ganas. Peluru yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ular api dan menembaki Li Tianba. Semua peluru telah disempurnakan di tungku pengumpulan roh jahat dan penuh dengan kekuatan. Terkejut, Li Tianba terdorong mundur berturut-turut oleh peluru-peluru itu. Peluru-peluru ini hampir menembus ki sejati pelindung tubuh seorang master di tahap alam penyempurnaan agung. Hal ini membuatnya pucat karena ketakutan. Apa ini? Bagaimana bisa mereka begitu kuat? Jika Li Tianba adalah seorang master di tahap alam kombinasi, dia pasti sudah mati sekarang. Qin Haodong menghela nafas dalam hati. Tampaknya dengan pertahanan penuh, senjata masih tidak dapat menembus pertahanan master di tahap Grand Completion Realm. Cahaya dingin melintas di mata Li Tianba. Jelas terlihat bahwa dia tidak bisa membiarkan pemuda di depannya ini hidup. Kalau tidak, pemuda itu akan menjadi ancaman besar bagi kerajaan naga di masa depan. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya untuk mencengkeram leher Qin Haodong. Nak, serahkan hidupmu. Murong Jinghong dan yang lainnya ingin membantu. Namun, mereka terguncang oleh momentum yang kuat dan terlempar mundur sebelum sempat mendekat.
Kalau saja Li Tianba tidak menganggap mereka sebagai murid Akademi Kura-Kura, mereka pasti sudah terluka parah sekarang. Kakak senior, adik kecil, Hao Dong, Tu Jiao Jiao, He Ziwei, Murong Jinghong dan wanita lainnya berteriak putus asa. Melihat tangan besar Li Tianba semakin dekat, mata Qin Hao Dong bersinar dengan tekad. Dia tidak punya pilihan selain meledakkan jiwanya dan binasa bersama Li Tianba. Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar. Siapa yang berani menyentuh suamiku? Kemudian, sesosok tubuh berwarna putih datang ke arah Qin Hao Dong dalam sekejap dan melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini bertabrakan dengan serangan telapak tangan Li Tianba. Terdengar suara keras seperti guntur ilahi dari langit ke-9. Gelombang udara yang besar membuat Murong Jinghong dan yang lainnya, yang baru saja mendapatkan kembali keseimbangan mereka, terlempar lagi. Para siswa Akademi Naga di belakang Li Tianba, seperti daun-daun yang gugur tersapu angin, juga terlempar ratusan meter jauhnya. Kekuatan pertarungan antara master di tahap Grand Completion Realm sungguh menggemparkan. Dalam konfrontasi ini, Li Tianba juga terlempar lebih dari belasan meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Dia sangat terkejut. Pihak lain tidak hanya seorang master di tahap Grand Completion Realm, tetapi juga memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Siapa orang ini? Mungkinkah guru dari Tortoise Academy datang? Dia mendongak dan melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di depannya. Wanita itu memegang tangan Qin Hao Dong. Suamiku, kamu baik-baik saja? Niu Cuihua bertanya dengan khawatir. Qin Hao Dong tersenyum getir dalam hatinya. Keberuntungan memang membodohi orang. Di saat kritis, tetua pertama Sekte Raja Hantu menyelamatkan hidupnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, baik-baik saja, aku baik-baik saja. Melihat Qin Hao Dong aman dan sehat, orang-orang dari Akademi Kura-Kura dan He Ziwei merasa lega. Meskipun mereka tahu bahwa wanita di depan mereka adalah tetua pertama dari Sekte Raja Hantu, dia telah membantu mereka di saat kritis. Baguslah kalau kamu baik-baik saja, suamiku. Kamu istirahat saja di sini, aku akan pergi dan memberi pelajaran pada bajingan tua ini. Meskipun Niu Cuihua telah kehilangan ingatannya, pikirannya masih jernih. Dia tahu bahwa jika dia datang sedikit terlambat, suaminya akan mati di tangan pria di depannya. Dia hanya memiliki satu saudara sekarang, jadi masalah ini membuatnya sangat marah. Dia menatap tajam ke arah Li Tianba dan berkata, beraninya kau menyerang suamiku. Kau harus mati. Merasakan kekuatan pihak lain, Li Tianba tidak lagi sombong. Dia bertanya dengan ekspresi bermartabat, siapa kamu? Saya Niu Cuihua, istri suami saya. Li Tianba memeras otaknya tetapi tidak dapat menemukan master mana di tahap Grand Completion Realm yang bernama Niu Cuihua. Dia berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah wakil direktur Akademi Naga. Apakah kamu ingin menjadi musuh kerajaan naga? Niu Cuihua berteriak, beraninya kau menyentuh suamiku, bahkan kaisar pun tidak bisa melakukan itu, pergilah ke neraka. Setelah itu, cakar hitam besar muncul di depannya, yang menyerbu ke arah Li Tianba dengan niat membunuh. Bab 977 Kristal Abadi. Li Tianba tidak berani ceroboh. Dia segera menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kita kasat mata dari pukulan ini berubah menjadi tinju besar untuk menghadapi cakar hantu itu. Sayangnya, kekuatannya masih sedikit lebih lemah. Tinju raksasa itu langsung hancur oleh cakar hantu itu. Dia terpaksa mundur lebih dari selusin langkah. Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa memiliki istri yang kultivasinya begitu tinggi? Setelah mencapai tahap Grand Completion Realm, setiap langkah maju sangatlah sulit. Dia telah terjebak di alam ini untuk waktu yang lama dan masih belum mampu menyentuh ambang tahap tengah Grand Completion Realm. Kultivasi wanita di depannya telah mencapai puncak tahap awal Grand Completion Realm, hanya selangkah lagi dari tahap tengah Grand Completion Realm. Sebenarnya, dia hanya mempermasalahkannya. Dia ingin membunuh Qin Hao Dong dengan kedok melindungi martabat keluarga kerajaan naga. Ini hanya aspek yang dangkal. Pada akhirnya, Qin Hao Dong tampil sangat baik dan akan menjadi ancaman besar bagi para siswa Akademi Naga. Ia tidak pernah menyangka bahwa rencananya tidak berhasil, tetapi ia juga mendapat murka dari lawan yang begitu kuat. Niu Cuihua yang sedang marah tidak berniat untuk berhenti sama sekali. Dia mengejar Li Tianba dan terlibat dalam pertarungan sengit dengannya selama beberapa saat. Li Tianba yang tadinya begitu sombong, kini dipukuli seperti anjing liar. Ia semakin lemah dan tak mampu melawan. Akhirnya, dia ditampar oleh telapak tangan Niu Cuihua dan memuntahkan banyak darah. Kemudian, Niu Cuihua jatuh ke tanah. Suamiku, aku sudah membalaskan dendammu, aku akan membunuhnya sekarang juga jika kau ingin dia mati. Li Mengyao dan yang lainnya dari kerajaan naga benar-benar tercengang. Direktur mereka, yang sangat berkuasa di hati mereka,
telah dipukuli seperti anjing, dan hidupnya berada di tangan orang lain. Li Tianba sangat marah. Ia hampir muntah darah. Baru saja, ketika Li Mengyao diinjak-injak oleh katak emas berkaki 3, ia berteriak bahwa ia ingin melindungi martabat keluarga kerajaan naga. Namun, dalam sekejap mata, ia diinjak-injak oleh seorang wanita. Bunuh aku jika kau berani. Niu Cuihua mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Diamlah, hidup atau matimu, tergantung suamiku. Melihat pemandangan di depannya, Qin Haodong tidak bisa menahan tawa. Setiap anjing punya harinya. Dia baru saja berada di ambang kematian. Namun, sekarang gilirannya untuk memutuskan hidup dan mati pihak lain. Dia berpikir sejenak. Haruskah orang ini dibunuh atau tidak? Jika dia membunuh Li Tianba, kemungkinan besar dia akan menyinggung seluruh kerajaan naga. Jika dia tidak membunuh Li Tianba yang merupakan musuhnya di tahap alam penyelesaian agung, dia akan selalu berada dalam bahaya besar. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Niu Cuihua mengikutinya sepanjang waktu. Siapa yang tahu kapan tetua pertama Sekte Raja Hantu akan mendapatkan kembali ingatannya. Li Mengyao melangkah maju 2 langkah dan berkata, Qin Haodong, biar ku beritahu, Li Tianba adalah wakil direktur Akademi Naga kita dan juga anggota keluarga kerajaan naga. Jika kau membunuhnya, kau akan menjadi musuh seluruh kerajaan naga, bahkan jika kau tidak takut akan hal itu, bagaimana dengan teman-temanmu? Qin Haodong berpikir sejenak. Ia harus mengakui bahwa ancaman pihak lain itu masuk akal. Kerajaan naga adalah kerajaan terbesar di benua Lingwu dan juga yang terkuat. Jika dia menyinggung kerajaan naga, hari-harinya ke depan memang tidak akan mudah. Selain itu, ia perlu mengandalkan 4 mata air spiritual benua Lingwu untuk meningkatkan kultivasinya. Siapa yang tahu apakah ia akan pergi ke kerajaan naga suatu hari nanti. Memikirkan hal ini, dia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Li Tianba. Bahkan jika dia ingin membunuh Li Tianba, dia harus mencari kesempatan untuk melakukannya secara diam-diam di masa mendatang. Dia juga orang yang selalu memanfaatkan orang lain tetapi tidak pernah kalah. Dia tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi hari ini. Yang mulia, karena Anda sudah mengatakan itu, saya akan membantu Anda dan membiarkan Anda memutuskan hidup dan matinya. Li Mengyao berkata dengan kaget, apa maksudmu? Kau lihat bagaimana dia bertarung denganku tadi, dia bahkan melukai binatang rohku, karena itu, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Qin Haodong berkata, baiklah, selama kamu bisa mengambil sesuatu yang memuaskanku, kamu bisa menukarnya dengan nyawa direktur asosiasimu. Jika kau tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang memuaskanku, kau hanya bisa mengambil kembali mayatnya. Lu Mingju menangis, kamu, Qin Haodong, jangan melangkah terlalu jauh, oke? Terlalu jauh. Qin Haodong berkata dengan nada sarkastis, sepertinya orang-orang di Akademi Naga Anda benar-benar terbiasa bersikap angkuh dan berkuasa. Awalnya, kami sedang menikmati makanan enak, Andalah yang berinisiatif untuk memprovokasi kami, Anda ingin merampok makanan kami dan menantang kami. Gurumu membelamu saat kau kalah, sekarang gurumu kalah dan kau menuduhku bertindak terlalu jauh, apakah menurutmu ini benar-benar bagus? Lu Mingju terdiam. Dulu, dia bisa memilih untuk bersikap dominan dan mengabaikannya. Namun, wakil direktur telah diinjak-injak oleh pihak lain sekarang. Dia tidak bisa melakukan itu. Li Mengyao berkata, baiklah, aku setuju dengan syaratmu, selama kamu melepaskan wakil direktur Li, aku akan segera memberimu 100.000 batu roh tingkat atas sebagai kompensasi. Qin Haodong mencibir dan berkata, 100.000 batu roh tingkat atas, apakah direktur asosiasimu, seorang master di tahap alam penyelesaian agung, hanya bernilai harga sekecil itu, apakah kamu tidak takut Akademi Naga-mu akan kehilangan muka jika kabar itu tersebar? Li Mengyao menggertakkan giginya dan berkata, 1 juta. Sebenarnya, Qin Haodong hanya ingin mendapatkan sejumlah uang. Dia tidak tahu harta apa yang dimiliki putri kedua. Sebagai penduduk bumi, dia paling jago membuat kesepakatan yang sangat mahal. Katanya, 1 juta memang bukan jumlah yang sedikit, tapi masih kurang jika dibandingkan dengan nyawa seorang asisten direktur. Lu Mingju berkata dengan marah lagi, menurutmu 1 juta terlalu sedikit, kenapa kamu tidak pergi dan merampok saja? Qin Haodong tertawa dan berkata, Nona muda, kamu harus mencari tahu sendiri, oke, kamulah yang datang untuk merampokku tadi. Ada ekspresi serius di wajah Li Mengyao. Li Tianba bukan hanya wakil direktur Akademi Naga, tetapi dia juga orang yang paling mendukungnya di keluarga kerajaan naga. Jika Li Tianba meninggal, dia akan memiliki satu orang yang lebih sedikit untuk diandalkan saat dia kembali ke kerajaan naga. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya, mengeluarkan sebuah barang dan berkata, selama kamu melepaskan direktur asosiasi, ini akan menjadi milikmu. Qin Haodong melihat telapak tangannya. Itu adalah kristal seukuran kuning telur. Meskipun tidak besar, namun mengandung ki spiritual yang sangat kaya. Bahkan batu roh tingkat atas tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kekayaannya.
Astaga, ini adalah kristal abadi. Dia pernah melihat kristal abadi di dunia kultivasi. Meskipun itu hanyalah kristal abadi tingkat rendah di depannya, ki spiritual yang terkandung di dalamnya sebanding dengan jutaan batu roh tingkat atas. Kristal abadi ini dapat membantunya menembus ambang batas saat ini dan melangkah ke tahap tengah alam kombinasi. Dia tidak menyangka akan ada hal baik seperti itu di benua Lingwu. Li Mengyao berkata, aku mendapatkan ini dari situs kuno, selama kamu melepaskan Direktur Li, kristal abadi tingkat rendah ini akan menjadi milikmu. Dia memperoleh kristal abadi tingkat rendah ini dari sebuah situs beberapa waktu lalu dan selalu menganggapnya sebagai harta karun. Awalnya, dia ingin menggunakannya saat mencapai tahap alam penyelesaian agung. Tetapi hari ini, untuk menyelamatkan Li Tianba, dia harus menahan rasa sakit dan memberikannya kepada Qin Haodong. Qin Haodong mengambil kristal abadi tingkat rendah dan meminta Niu Cuihua untuk melepaskan Li Tianba. Mata Li Tianba dipenuhi amarah. Dia adalah wakil direktur Akademi Naga dan direndahkan hingga diperlakukan sebagai sandera. Karena kekuatan tetua pertama Sekte Raja Hantu, dia tidak punya pilihan dan hanya bisa menatap Qin Haodong dengan marah. Setelah mendapatkan kristal abadi tingkat rendah, Qin Haodong dalam suasana hati yang baik. Dia berkata dengan gembira, baiklah, kita impas sekarang, kau boleh pergi, ingat janjimu karena kau kalah dari kami. Li Mengyao mendengus dan membawa orang-orang Akademi Naga kembali. Setelah mereka pergi, Niu Cuihua melangkah maju dan memegang tangan Qin Haodong dan berkata, suamiku, aku pergi mencari makanan untukmu terakhir kali, mengapa kamu tiba-tiba menghilang, aku sangat cemas akhir-akhir ini. Melihat ekspresi cemasnya, Qin Haodong menggaruk hidungnya karena malu. Aku akan menjelaskannya kepadamu saat kita punya kesempatan, izinkan aku memperkenalkan teman-temanku kepadamu terlebih dahulu. Dengan itu, dia memperkenalkan He Ziwei, Murong Jinghong, dan yang lainnya kepada tetua pertama Sekte Raja Hantu. Meskipun semua orang mengetahui identitas Niu Cuihua, mereka semua sangat ramah padanya sebagai rasa terima kasih atas bantuannya. He Ziwei berkata, masalahnya sudah selesai, ayo kita kembali, kalau tidak, kita tidak akan bisa masuk ke kota setelah gelap. Qin Haodong mengangguk dan kembali ke kota Rosevins bersama wanita-wanita ini. Karena dia bertemu dengan Niu Cuihua dan tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk berpisah darinya, dia hanya bisa membawanya ke rumah umum He Changhai. Setelah makan malam, Niu Cuihua membawanya ke sebuah kamar sendirian dan bertanya, suamiku, sekarang kamu bisa memberitahuku mengapa kamu menghilang terakhir kali, aku hampir mati ketakutan, apakah anggota keluargaku datang untuk membuat masalah untukmu lagi? Qin Haodong khawatir tidak dapat menemukan alasan yang tepat. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia segera menindaklanjuti dan berkata, ya, saudaramu muncul setelah kamu pergi hari itu, aku tidak bisa mengalahkannya, jadi, aku harus menyelinap pergi. Niu Cuihua berkata dengan marah, aku tahu dia pasti datang untuk membuat masalah lagi, aku pasti akan membalaskan dendammu lain kali aku bertemu dengannya. Qin Haodong berkata, lupakan saja, jangan bicarakan masa lalu, bisakah kamu membantuku malam ini? Dia yakin bahwa orang-orang dari kerajaan naga tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Baik itu demi wajah atau demi kristal abadi tingkat rendah, mereka pasti akan datang untuk mencari masalah baginya. Selain itu, mereka tidak akan menunda lebih lama lagi. Itu mungkin akan terjadi malam ini. Jika mereka menunda-nunda, mereka takut kristal abadi tingkat rendah akan digunakan olehnya. Sekarang, kebetulan dia punya pembantu besar di dekatnya, jadi dia meminta bantuannya untuk membunuh Li Tianba. Kalau tidak, saat Niu Cuihua kembali ingatannya suatu hari nanti, dia bukan saja tidak akan menolongnya, tetapi malah akan menjadi musuhnya. Niu Cuihua memegang tangannya dan berkata dengan penuh kasih sayang, kamu adalah suamiku, jangan katakan, tolong, katakan saja apa yang kamu ingin aku lakukan. Batuk, batuk, batuk. Akibat berbohong itu serius. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat itu. Dia tidak bisa menemukan alasan yang tepat jika dia tidak mengatakan bahwa dia adalah suaminya. Mendengar batuknya, Niu Cuihua langsung menjadi gugup. Ada apa, suamiku, apakah bajingan itu menyakitimu? Baiklah, aku baik-baik saja. Qin Haodong berkata, kurasa Li Tianba akan mencari masalah denganku malam ini, kita harus membuat persiapan terlebih dahulu. Niu Cuihua berkata, jika dia berani mencari masalah denganmu lagi, aku akan menendang buah sakarnya. Tidak semudah itu, dengarkan aku, itu harus dilakukan dengan tenang. Qin Haodong bersandar di telinga Niu Cuihua dan membisikkan rencananya. Ketika orang-orang dari Akademi Naga kembali ke kediaman mereka, Lu Mingju berkata dengan marah, Yang Mulia, Direktur, kita tidak bisa membiarkan masalah hari ini berlalu begitu saja, kita belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Mata Li Tianba berkobar karena marah. Dia berkata, kau benar, aku harus membunuh Qin Haodong. Lu Mingju berkata, dan kristal abadi milik Yang Mulia,
kita harus mendapatkannya kembali secepat mungkin, kita tidak boleh membiarkan anak itu menggunakannya. Li Mengyao berkata, tetapi Qin Haodong memiliki seorang istri yang berada di tahap Grand Completion Realm. Tidak akan mudah untuk mendapatkan kembali kristal abadi, apalagi membunuh anak itu. Li Tianba berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, saya punya ide, karena kita tidak bisa melakukannya secara terbuka, mari kita lakukan secara rahasia. Wanita itu kuat, tapi dia tidak bisa bersama Qin Haodong sepanjang waktu. Aku akan pergi ke rumah jenderal nanti dan mencari kesempatan yang tepat untuk membunuhnya. Bab 978 Membunuh Li Tianba. Sebagai putri kedua kerajaan naga dan pemimpin tim dari Akademi Naga, Li Mengyao sangat tenang, tidak seperti Lu Mingju yang impulsif. Dia berpikir sejenak dan berkata, bukankah itu berbahaya? Jika wanita itu melihatmu, aku khawatir akibatnya akan sangat serius. Li Tianba menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, jangan khawatir. Saya jamin tidak akan ada kecelakaan. Meskipun wanita itu sedikit lebih kuat dariku, aku sangat pandai menyembunyikan auraku. Selama aku bersembunyi dalam kegelapan, aku yakin dia tidak akan menyadari keberadaanku. Bahkan jika aku ketahuan setelah aku bergerak, dia tidak bisa menghentikanku jika aku mencoba melarikan diri. Li Mengyao memikirkannya dan setuju dengan Li Tianba. Mudah untuk mengalahkan master ini di tahap Grand Completion Realm, tetapi akan sangat sulit untuk membunuhnya. Alasan mengapa dia diinjak-injak oleh Niu Chuihua hari ini adalah karena ada siswa Akademi Naga yang hadir, jadi tidak mungkin dia bisa melarikan diri sendiri. Memikirkan hal ini, dia berkata, baiklah, kamu bisa mencobanya, tetapi kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri. Li Tianba berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, saya berjanji akan membunuh Qin Haodong dan membawa kembali kristal abadi. Setelah itu, sosoknya melintas dan dengan cepat menghilang dari ruangan. Li Tianba tiba secara diam-diam di rumah Jenderal He Changhai. Meskipun dijaga ketat, sebagian besar penjaga berada pada tahap alam apoteosis. Perbedaan kultivasi antara Li Tianba dan para penjaga ini terlalu besar, jadi tidak mungkin Li Tianba bisa dirasakan. Setelah memasuki rumah besar itu, dia perlahan menemukan tempat tinggal Qin Haodong dan yang lainnya. Ini adalah halaman belakang rumah jenderal. Letaknya di sudut yang sangat terpencil. Oleh karena itu, ini adalah tempat yang ideal baginya untuk bergerak. Li Tianba mengamati ruangan dengan jiwanya dan melihat Qin Haodong, Niu Chuihua, Tu Jiao dan yang lainnya sedang duduk bersama dan minum anggur untuk merayakan. Niu Chuihua duduk di sebelah Qin Haodong sehingga dia tidak berani bergerak dan hanya bisa bersembunyi di sudut untuk menunggu kesempatan. Waktu bukanlah apa-apa bagi seorang seniman kultivasi. Namun, anggur dan hidangan di ruangan itu tampak dan berbau sangat harum, ia terus meneteskan air liur. Meskipun dia tidak begitu kecanduan alkohol seperti Luo Dongqing, dia meneteskan air liur saat meminum anggur yang enak. Di mana anak ini menemukan anggur yang enak, mengapa harum sekali, aku harus membelinya untuk dicicipi nanti. Akhirnya, ketika semua orang sudah kenyang, Qin Haodong mengatur agar mereka kembali dan beristirahat. Para gadis dari Akademi Kura-Kura tinggal bersama, sementara Niu Chuihua dan He Ziwei tinggal di kamar yang sama. Qin Haodong adalah satu-satunya pria, jadi dia kembali ke kamarnya sendirian. Li Tianba sangat gembira. Dia akhirnya mendapat kesempatan. Dia diam-diam mengikuti Qin Haodong dan menunggunya tertidur sebelum mengambil tindakan. Namun, setelah menunggu cukup lama, Qin Haodong hanya duduk di meja dan membaca buku. Dia sama sekali tidak berniat untuk tidur. Apakah anak ini akan membaca sepanjang malam? Li Tianba sedikit cemas. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan sekarang. Pada saat ini, Qin Haodong tersenyum ke arah tempat Li Tianba bersembunyi di dalam ruangan. Apakah kamu tidak akan bertindak sekarang? Kalau tidak, aku akan tidur. Jantung Li Tianba berdebar kencang. Anak ini sudah menemukan keberadaanku. Dia berhenti bersembunyi dan langsung muncul di depan Qin Haodong. Dari jarak sedekat itu, dia yakin bisa menamparkan bocah ini sampai mati sebelum Niu Chuihua muncul. Qin Haodong berkata dengan nada bercanda, Direktur Li, apa yang Anda lakukan di sini selarut ini, apakah Anda terlalu kesepian dan tidak bisa tidur? Li Tianba berkata, tidak seorang pun bisa hidup dengan baik setelah mempermalukan keluarga kerajaan naga kita, cepatlah dan serahkan kristal abadi milik sang putri. Qin Haodong tersenyum dan berkata, kalau begitu, kau tidak akan membunuhku jika aku memberikannya padamu. Kamu sedang bermimpi, kamu harus mati hari ini, tapi aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh dan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Qin Haodong berkata, baiklah, hanya dengan kalimat ini, aku bisa membuatmu mati tanpa rasa sakit, tetapi apakah mayatmu akan utuh atau tidak, itu tergantung pada kinerjamu. Wah, trik apa yang sedang kamu mainkan? Qin Haodong bersikap tenang di depannya, jadi Li Tianba sedikit gugup. Dia tidak tahu mengapa pihak lain begitu percaya diri.
Apa kau takut? Jika kau takut, berlututlah dan bersujud 3 kali kepadaku, lalu keluarlah, aku akan menganggapnya tidak terjadi apa-apa hari ini. Wah, apakah menurutmu wanita itu masih bisa menyelamatkanmu? Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Li Tianba kehilangan kesabarannya. Ia mengira Qin Haodong hanya berpura-pura. Ia mengangkat telapak tangannya dan mengulurkan tangan ke arah Qin Haodong. Serangan telapak tangan ini tampaknya tidak bersuara, tetapi dia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Menurutnya, Qin Haodong yang baru berada di tahap alam kombinasi tidak akan mampu menahan gerakan ini. Qin Haodong pasti akan mati karena serangan telapak tangan ini. Namun, saat telapak tangannya hendak mengenai Qin Haodong, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Qin Haodong menghilang, dan Niu Cuiwa muncul di depannya, wajahnya penuh amarah. Li Tianba terkejut. Apa yang terjadi? Kemana dia pergi? Niu Cuiwa yang marah tidak memberinya cukup waktu untuk berpikir. Dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Kekuatan Li Tianba tidak sebaik Niu Cuiwa. Selain itu, ia mengalami beberapa luka sebelumnya. Setelah serangan telapak tangan dan pukulan itu bertabrakan, ia langsung terlempar ke belakang seperti bola meriam dan langsung menghantam dinding, meninggalkan lubang besar berbentuk manusia. Kemudian, ia memuntahkan seteguk darah. Meskipun Li Tianba tidak tahu bagaimana Niu Cuiwa muncul, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri. Dia harus melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, wanita abnormal di depannya pasti akan membunuhnya. Namun, Niu Cuiwa sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia mengikutinya seperti bayangannya dan melemparkan cakar hantu Netherworld sekali lagi. Li Tianba tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa bertarung dengan Niu Cuiwa lagi, dengan risiko memuntahkan 2 suap darah lagi. Akan tetapi, dia juga memanfaatkan kekuatan lawan dan terbang puluhan meter jauhnya, berubah menjadi bayangan dan melarikan diri dari rumah jenderal. Seperti yang dia katakan. Melukainya yang merupakan seorang master di tahap Grand Completion Realm itu mudah, tetapi membunuhnya jauh lebih sulit. Meskipun ada formasi larangan terbang di dalam kota Rosevins, kecepatan larinya sangat cepat. Saat itu, di atap tidak jauh dari sana, Qin Haodong berdiri di sana dengan senapan antimaterial besar di depannya. Semua ini sesuai rencananya. Dia telah menempatkan senapan antimaterial di sini dan bahkan mengisi pelurunya. Kemudian, dia membiarkan Niu Cuiwa berjaga di sini. Ketika Li Tianba mengambil tindakan terhadapnya, dia segera menggunakan teknik perpindahan Kimen untuk bertukar tempat dengan Niu Cuiwa. Pada saat yang sama, peran antara dirinya dan Li Tianba berubah. Ia menjadi pemburu dan Li Tianba menjadi mangsa. Tepat saat Li Tianba hendak melarikan diri, terdengar suara ledakan yang teredam. Kemudian, dia merasakan sakit di kaki kirinya dan jatuh berlutut dengan bunyi plok. Tempurung lututnya hancur oleh peluru. Kalau saja dia tidak terluka parah dan tidak terburu-buru melarikan diri, senapan antimaterial itu tidak akan bisa menembus ki asli yang melindungi tubuhnya dengan begitu mulus. Namun, tidak ada keraguan. Semuanya berada di bawah kendali Qin Haodong. Master terakhir di tahap Grand Completion Realm, Zhang Sun Chengdu, telah meninggal dengan cara ini. Melihat Niu Cuiwa telah menyusulnya, Li Tianba tidak punya waktu untuk mencari musuh yang bersembunyi di kegelapan. Sekali lagi dia melarikan diri dari rumah jenderal, terlepas dari segalanya. Begitu dia melangkah untuk kedua kalinya, terdengar suara ledakan teredam lagi. Tulang betis kaki kanannya juga hancur. Li Tianba sangat ketakutan. Benda apa ini? Begitu kuat dan dapat mematahkan kakinya tanpa dia sadari. Sebelum dia sempat menyadarinya, terdengar suara ledakan teredam ketiga. Kemudian, kepalanya meledak seperti semangka. Darah merah dan bagian otak putih berceceran di tanah. Direktur Asosiasi Akademi Naga, seorang master di tahap alam penyelesaian agung, kehilangan nyawanya begitu saja, saat dalam kondisi kebingungan. Pada saat ini, Niu Cuiwa datang ke sisi Li Tianba. Sesuai rencana Qin Haodong, dia dengan cepat memunculkan aliran api alkimia yang mengubah tubuh Li Tianba menjadi abu. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tersisa, seolah-olah orang ini tidak pernah muncul. Dari serangan Li Tianba hingga pemusnahannya yang menyeluruh, hanya butuh waktu kurang dari 30 detik. Itu sangat cepat. Qin Haodong segera menyingkirkan senapan antimaterialnya, melompat dari atap, dan kemudian mendatangi Niu Cuiwa. Saat itu, para penjaga istana sudah waspada. He Changhai bergegas datang bersama para pelayannya. He Ziwei, Murong Jinghong, Tu Jiao, dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Melihat rumah Qin Haodong yang rusak, He Changhai bertanya, apa yang terjadi? Qin Haodong berkata, tidak ada, sepertinya ada pencuri. He Changhai berkata, seorang pencuri, ada seseorang yang berani mencuri dari kediamanku, di mana pencurinya sekarang? Qin Haodong berkata, orang ini terlalu cepat, setelah aku menemukannya,
dia langsung menerobos tembok, saat aku mengejarnya, dia sudah pergi. He Changhai berkata kepada pembantunya, cepat cari, kita harus menemukan pencuri ini. Pengurus rumah tangga itu pun menanggapi dan segera memimpin para pembantu untuk mencari di dalam rumah besar itu. Namun, mereka tidak menemukan satu bayangan pun setelah mencari cukup lama. Qin Haodong berkata, Jenderal He, saya pikir orang itu pasti telah melarikan diri, sebenarnya, dia hanyalah seorang pencuri, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. He Changhai berkata, baiklah, kalau begitu, mari kita kembali dan beristirahat. Dia berkata kepada pengurus rumah tangga, minta anak buah kita untuk menjaga tempat ini dengan baik, jangan biarkan pencuri masuk lagi. Semuanya berlalu begitu saja. Ketika mereka kembali ke kamar, penyihir kecil itu meraih Qin Haodong dan berkata, adik kecil, beritahu kami, apa yang telah kau lakukan di belakang kami. Tidak ada, sudah kubilang, dia hanya pencuri. Meskipun semua orang yang hadir dapat dipercaya, mereka tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini. Oleh karena itu, Qin Haodong memilih untuk tidak memberi tahu mereka. Sang penyihir kecil mencibir dan berkata, aku tidak percaya sepatah kata pun. Gadis-gadis lainnya juga sedikit curiga. Namun, mereka tidak bertanya lagi karena Qin Haodong tidak ingin membicarakannya. Mereka semua kembali beristirahat. Setelah semua orang pergi, Niu Cuiwa berlari ke kamar Qin Haodong dan berbisik di telinganya, suamiku, kamu sangat pintar. Wakil Direktur Kerajaan Naga dibunuh dengan mudah oleh kita. Qin Haodong berkata, terutama karena bantuanmu, kalau tidak, tidak peduli seberapa pintarnya aku, itu tidak akan berguna, karena itu, kamu adalah pahlawan utamanya. Niu Cuiwa meraih lengannya, menempelkan payudara besarnya ke bahunya, dan berkata dengan genit, apakah ada hadiah? Berpikir bahwa tetua pertama Sekte Raja Hantu bertindak begitu genit, Qin Haodong merasa aneh. Dia dengan canggung berkata, hadiah apa yang kamu inginkan? Niu Cuiwa tersipu dan berkata, aku ingin kamu memperlakukanku dengan baik. Yah, apakah aku tidak baik padamu? Qin Haodong tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya, tetapi dia tidak berani melakukan apapun kepada tetua pertama Sekte Raja Hantu. Jika ingatannya kembali pada saat kritis itu, hidupnya dan adik laki-lakinya mungkin akan hilang. Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak, bukan itu yang kumaksud, kau sangat baik padaku. Niu Cuiwa berbisik, tapi kau suamiku, bukankah kita seharusnya tidur bersama malam ini? Bab 979 menungguku. Qin Haodong berkata, aku tidak bisa melakukan itu untuk saat ini. Kenapa, kamu tidak menyukaiku lagi, kan, atau, apakah aku telah melakukan kesalahan yang membuatmu tidak senang? Niu Cuiwa berkata dengan penuh semangat. Tidak, aku selalu menyukaimu, kamu juga melakukan pekerjaan dengan baik. Qin Haodong menjilat bibirnya yang kering dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata, pernahkah kamu mendengar pepatah lama bahwa pernikahan tanpa restu keluarga adalah pernikahan yang tidak bahagia? Kita sekarang sedang menemui jalan buntu dengan keluargamu, terutama saudaramu. Dia ingin membunuhku kapan saja, karena itu, tidak pantas bagi kita untuk tidur bersama sekarang. Niu Cuiwa berkata, tapi aku tidak peduli, aku bisa memutuskan hubungan dengan mereka untukmu. Dalam benaknya, kesan tentang saudara laki-lakinya dan keluarganya hanya terbatas pada deskripsi Qin Haodong, tanpa dasar emosional apapun, jadi dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Tidak, mereka adalah saudaramu. Qin Haodong memasang wajah serius dan berkata, karena aku memilihmu, aku harus memberikan yang terbaik, aku tidak bisa membiarkanmu menderita sedikit pun karena aku. Niu Cuiwa berkata, bagaimana jika mereka tidak menyukaimu? Aku akan menemukan caranya, aku sudah memikirkannya, selama kultivasiku mencapai tahap Grand Completion Realm, mereka akan melihatku dengan cara yang berbeda meskipun aku miskin, pada saat itu, aku akan datang dan melamarmu dan mereka akan setuju untuk membiarkanku menikahimu. Tapi, butuh waktu berapa lama? Niu Cuiwa berkata dengan gelisah, akan memakan waktu puluhan tahun bagi seorang kultivator biasa untuk mencapai alam penyelesaian agung dari alam kombinasi. Bahkan ada beberapa orang yang tidak dapat mencapai tahap Grand Completion Realm sepanjang hidupnya karena keterbatasan sumber daya dan bakat kultivasi. Jangan khawatir, aku telah mencapai tahap awal alam kombinasi di usia 20 tahun, selain itu, aku telah memperoleh kristal abadi, aku akan segera mencapai tahap tengah alam kombinasi, hanya ada 2 tingkat lagi sebelum aku mencapai tahap alam penyelesaian agung. Qin Haodong menatap Niu Cuiwa dan berkata, jika hubungan antara sepasang kekasih adalah untuk seumur hidup, tidak perlu selalu bersama, apakah kamu tidak ingin menungguku? Demi menenangkan tetua pertama Sekte Raja Hantu di hadapannya, dia memeras otaknya bahkan meminjam ungkapan dari Stephen Chow. Tidak, aku bisa menunggumu selama yang kau mau. Mata Niu Cuiwa berbinar dan berkata, suamiku,
apa yang kau katakan sungguh menyenangkan untuk didengar, jika hubungan antara sepasang kekasih adalah untuk seumur hidup, tidak perlu untuk selalu bersama. Tapi kamu punya banyak cewek di sekitarmu, lagi pula, mereka semua cantik dan luar biasa, aku takut kamu tiba-tiba mengabaikanku. Qin Haodong berkata, bagaimana mungkin, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan posisimu di hatiku, bahkan jika aku mati, aku akan mengingat cintamu di hatiku. Sebagai seorang wanita dari benua Lingwu, dia belum pernah mendengar kata-kata manis seperti itu sebelumnya. Hati Niu Chuiwa dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia berkata dengan penuh kasih sayang, suamiku, benarkah kamu tidak berbohong padaku, kan? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menggali hatiku dan memeriksanya, kata Qin Haodong dengan hati nurani yang bersalah. Dia tidak tahu apakah Stephen Chow akan datang dan mendapatkan biaya paten ketika dia melihat penampilannya sekarang. Suamiku, kamu sangat baik padaku, aku tidak akan pernah berpisah darimu. Pipi Niu Chuihua memerah merah padam. Dia berkata dengan malu-malu, suamiku, aku akan menunggu selama yang kamu mau, bisakah kamu menciumku sekarang? Pada titik ini, Qin Haodong hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Dia memegang pinggang ramping Niu Chuihua dengan kedua tangan dan menciumnya dengan penuh gairah. Setelah waktu yang lama, mereka perlahan berhenti. Niu Chuihua berkata dengan gembira, suamiku, aku akan kembali dan beristirahat dulu, kamu juga tidur lebih awal. Setelah itu, dia pergi dengan enggan. Melihat punggungnya yang anggun dan memikirkan perasaan yang dipicu oleh ciuman tadi, Qin Haodong merasa bahwa dia tidak sedang bermain api, tetapi bermain dengan bom nuklir super. Jika tetua pertama Sekte Raja Hantu mendapatkan kembali ingatannya, apakah dia akan langsung membakarnya menjadi abu seperti bagaimana dia memperlakukan Li Tianba? Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Dia hanya bisa bersikap sangat hati-hati dalam tindakannya. Setelah Niu Chuihua pergi, dia memanggil katak emas berkaki 3 dari kantong binatang rohnya dan memeriksa lukanya. Katak emas berkaki 3 memiliki garis keturunan naga. Kekuatan pertahanan dan kemampuan penyembuhan dirinya sangat hebat. Meskipun terluka oleh Li Tianba, saat ini ia telah pulih sepenuhnya. Tampaknya selama tidak kehilangan banyak darah, sedikit cedera tidak menjadi masalah. Dia memasukkan kembali katak emas berkaki 3 ke dalam kantong binatang roh dan mengeluarkan kristal abadi. Li Tianba telah terbunuh. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kultivasinya. Dia memasang beberapa formasi di ruangan itu secara berurutan dan duduk bersila dengan kristal abadi di tangannya. Kemudian, dia mulai perlahan menyerap ki spiritual di dalamnya. Dibandingkan dengan batu roh tingkat atas, ki spiritual yang terkandung dalam kristal abadi terlalu besar dan terlalu murni. Satu kristal abadi sebanding dengan jutaan batu roh tingkat atas. Selain itu, kecepatan penyerapannya bahkan lebih cepat. Qin Haodong merasakan ki spiritual yang luar biasa menyatu ke dalam tubuhnya. Ki sejati di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat setiap detik. Kultivasinya meningkat dengan cepat. Akhirnya, ada sedikit bunyi klik di benaknya. Dia berhasil menembus kemacetan tahap awal alam kombinasi dan mencapai tahap tengah alam kombinasi. Pada saat yang sama, kristal abadi di tangannya lenyap, bahkan tanpa jejak tersisa. Dia membuka matanya dan merasakan kekuatan di tubuhnya. Kemudian, dia mendesah pada dirinya sendiri, ini benar-benar hal yang baik. Kristal abadi tingkat rendah benar-benar dapat meningkatkan kultivasiku hingga tingkat yang besar. Sepertinya selain mata air spiritual 4 kerajaan, kristal abadi juga dapat meningkatkan kultivasiku dengan cepat jika aku dapat menemukan lebih banyak kristal abadi. Namun, kristal abadi selalu menjadi harta karun yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Kristal abadi milik Li Mengyao diperoleh dari situs kuno. Jadi, sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk menemukannya lagi. Setelah sarapan keesokan harinya, Luo Dongqing, yang bau alkoholnya menyengat, datang ke rumah jenderal. Setelah menjelaskan situasinya, pengurus rumah tangga membawanya ke Qin Haodong dan yang lainnya. Melihat Luo Dongqing masuk, penyihir kecil itu maju dan mencengkeram jenggotnya. Kami hampir dipukuli sampai mati oleh wakil direktur kerajaan naga kemarin, sebagai guru yang bertanggung jawab atas kami, kemana saja kamu? Gadis jahat, cepat lepaskan aku, tenanglah, sakit sekali. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi, siapa yang membiarkanmu keluar diam-diam untuk minum, aku akan memberitahu nenekku saat aku kembali. Melihat kakek dan cucu itu, yang lain tidak dapat menahan tawa. Meskipun Luo Dongqing merupakan seorang master di tahap Grand Completion Realm, dia tidak sebanding dengan cucunya dan hanya bisa memandang Qin Haodong untuk meminta bantuan. Qin Haodong berkata, baiklah, itu semua sudah berlalu, biarkan Direktur Luo pergi dulu. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini karena adikku memohon padamu, lain kali, aku akan langsung mencabut jenggotmu. Si penyihir kecil dengan marah melepaskan Luo Dongqing.
Luo Dongqing merapikan jenggotnya dan berkata dengan canggung, Qin kecil, aku tidak menyangka kamu akan datang ke kerajaan Rosevins, dan, apa yang terjadi kemarin? Qin Haodong memberikan penjelasan singkat tentang pengalamannya dan kemudian menceritakan apa yang terjadi setelah mereka bertemu dengan orang-orang Akademi Naga kemarin dari awal hingga akhir. Begitu dia selesai berbicara, penyihir kecil berkata, Kakek, lihatlah Direktur Akademi Naga, yang telah mengikuti dan melindungi murid-muridnya, kemana saja kau? Berpikir bahwa Qin Haodong hampir dibunuh oleh Li Tianba kemarin, dia pun menjadi sangat marah. Baiklah. Luo Dongqing berkata dengan canggung, kemarin, aku pergi ke pegunungan dan kebetulan bertemu dengan monyet roh bermata merah yang membuat anggur monyet. Saat monyet-monyet itu tidak ada, saya diam-diam minum sedikit, saya tidak menyangka bahwa anggur itu akan memiliki efek samping yang begitu kuat hingga membuat saya mabuk. Si penyihir kecil berkata dengan marah, dasar orang tua yang tidak bisa diandalkan, saat aku kembali, aku akan menyuruh nenekku untuk membuatmu berhenti minum. Luo Dongqing segera berkata, cucu perempuanku tersayang, tolong jangan lakukan itu, kali ini saja, aku janji, itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Paling-paling, aku akan mencari Li Tianba dari Akademi Naga untuk membalaskan dendammu nanti. Si penyihir kecil mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Luo Dongqing berkata, sebenarnya, ini bukan salahku, ini salah Little Qin, setelah dia menghilang, aku menghabiskan semua anggurnya, kalau tidak, aku tidak perlu bersaing dengan sekelompok monyet untuk mendapatkan anggur. Setelah itu, dia berkata kepada Qin Haodong, cepat ambilkan aku anggur lagi. Mulutku kering dan tidak berasa akhir-akhir ini. Memikirkan bagaimana kakek tua itu mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya di mata air spiritual kura-kura, Qin Haodong sangat tersentuh. Dia mengeluarkan 10 kotak minuman keras Wuliang Ye dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Bagus, akhirnya aku punya anggur. Luo Dongqing segera menyimpan anggurnya, seolah takut dirampok. Si penyihir kecil berkata, kakek, apa yang kau lakukan di sini, apakah kau di sini hanya untuk meminta anggur dari adikku? Apa yang kau katakan, aku pasti punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Luo Dongqing berkata, besok adalah hari konferensi pertukaran antara 4 kerajaan, baru saja, Kepala Pelayan Kerajaan Rosevins mengizinkan saya berpartisipasi dalam rapat di mana kita membahas aturan kompetisi besok. Qin Haodong berkata, bukankah aturan kompetisi sudah ditetapkan sebelumnya? Luo Dongqing berkata, itu belum tentu terjadi, biasanya, aturan tersebut terus digunakan setiap tahun, namun, terkadang aturan tersebut akan berubah. Qin Haodong berkata, apakah kita semua akan pergi? Guru yang bertanggung jawab dan pemimpin harus hadir, sisanya tidak wajib, kata Luo Dongqing. Sekarang, kamu sudah kembali, aku serahkan kepemimpinan kepadamu, jangan pernah berpikir untuk bermalas-malasan. Qin Haodong mengangguk. Dengan kemampuannya, dia pantas menjadi pemimpin tim saat ini dari Akademi Kura-Kura. Ayo, kita pergi bersama sekarang. Setelah itu, Luo Dongqing memimpin jalan. Yang lain tidak melakukan apa-apa dan meninggalkan rumah jenderal bersama Qin Haodong. Lokasi pertemuannya adalah lapangan latihan bela diri Kerajaan Rosevins, yang juga merupakan tempat pertandingan besok. Ketika dia tiba di sana, dia melihat Li Mengyao bersama orang-orang dari Akademi Naga berjalan ke arahnya. Li Mengyao dan yang lainnya telah menunggu hingga fajar, tetapi Li Tianba tidak kembali. Kerajaan Rosevins memberitahu semua orang untuk menghadiri pertemuan. Jadi, sebagai pemimpin, dia hanya bisa memimpin orang-orangnya. Lu Mingju bertanya, Yang Mulia, apakah menurut Anda terjadi sesuatu pada wakil direktur? Li Mengyao mengerutkan kening dan berkata, saya juga khawatir tentang ini, namun, Direktur Asosiasi Li adalah seorang master di tahap alam penyelesaian agung, bahkan jika dia bertemu musuh yang kuat, dia bisa melarikan diri, dia tidak akan menghilang begitu saja. Pang Ban berkata, tapi Direktur Li belum kembali, kemana dia pergi? Li Mengyao berkata dengan ekspresi serius, saya tidak tahu, biasanya, Direktur Li adalah orang yang peduli dengan situasi secara keseluruhan, dia tidak akan melewatkan rapat hari ini begitu saja. Pada saat ini, Lu Mingju menunjuk ke depan dan berkata, Yang Mulia, lihat, orang-orang dari Akademi Kura-Kura. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya. Zhao Long berkata, Qin Haodong itu baik-baik saja. Apakah Direktur Li gagal? Lu Mingju berkata, bahkan jika pembunuhan itu gagal, Direktur Li seharusnya kembali kepada kita, dia tidak akan menghilang begitu saja. Li Mengyao berkata, ayo kita pergi dan bertanya, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari Akademi Kura-Kura. Setelah itu, dia membawa semua orang langsung ke Qin Haodong dan bertanya dengan wajah cemberut, Qin Haodong, apakah kamu tahu di mana Direktur Li kita? Bab 980 Pertemuan sebelum kompetisi. Qin Haodong berhenti dan berkata dengan wajah jenaka, Direktur Li tersesat, kau tidak dapat menemukannya, kau seharusnya tidak bertanya padaku, kau harus mencarinya di Flower Street atau Willow Alley.
Aku bisa tahu kalau kakek itu tidak terlihat seperti orang baik. Mungkin dia sekarang tidur di perut seorang wanita. Kau, omong kosong. Wajah Li Mengyao memerah karena marah. Lu Mingju menangis, Qin Haodong, bisakah kamu berhenti berpura-pura bingung, apa yang kamu lakukan tadi malam? Berpura-pura bingung, aku benar-benar bingung, direkturmu Li menghilang, kenapa kalian semua bertanya padaku? Qin Haodong kemudian berkata, saya seorang pria yang selalu menjawab pertanyaan, karena Anda sudah bertanya, saya akan memberikan jawaban, saya punya banyak pacar yang cantik, apa yang bisa saya lakukan di malam hari, Anda dapat dengan mudah mengetahuinya, bukan? Setelah itu, gadis-gadis di belakangnya tertawa terbahak-bahak pada awalnya, lalu mereka menjadi malu-malu. Mereka tampak cantik dan menawan. Melihat dirinya diolok-olok, Lu Mingju berteriak dengan marah, dasar bajingan busuk, malu kau. Qin Haodong berkata dengan nada bercanda, aku bajingan, aku tidak memanfaatkanmu, aku bahkan tidak ingin melihat wanita sepertimu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Lu Mingju hendak bergerak namun dihentikan oleh Li Mengyao. Dia menatap tajam ke arah Qin Haodong. Dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengannya, jadi dia menahannya. Li Mengyao berkata kepada Qin Haodong, aku akan bertanya lagi, apakah kamu yakin belum melihat Direktur Li? Qin Haodong melangkah maju 2 langkah, menatapnya, dan berkata, ini benar-benar menarik. Apakah kamu salah minum obat? Mengapa kalian semua bertanya padaku? Mengapa aku harus tahu di mana dia berada? Mungkinkah Akademi Naga milikmu merasa bahwa aku terlalu kuat dan akan memengaruhi hasil konferensi pertukaran ini, jadi kau ingin membunuhku terlebih dahulu? Atau, apakah Direktur Li enggan kehilangan kristal abadi itu dan ingin mengambilnya kembali dariku? Bagaimana mungkin, Direktur Li adalah seorang pria sejati, dia tidak selicik yang Anda kira, saya hanya bertanya dengan santai. Qin Haodong tersenyum. Tuan-tuan, saya harap begitu. Luo Dongqing, sebagai wakil direktur Akademi Kura-Kura, merasa malu karena diabaikan. Meskipun dia sedikit lebih kecil, mereka tidak bisa mengabaikannya. Jadi, dia melangkah maju dan berkata, Putri kedua, apa yang terjadi, apakah Li Tianba hilang? Li Mengyao telah menghadiri konferensi pertukaran tahun lalu, jadi dia tentu saja mengenal Direktur Asosiasi Akademi Kura-Kura. Dia berkata, Direktur Luo, Direktur Li pergi keluar untuk menangani beberapa bisnis kemarin, tetapi dia belum kembali. Saya sedikit khawatir dan hanya bertanya-tanya. Orang ini bahkan kurang bisa diandalkan daripada aku, dia tidak ada di saat yang penting seperti ini. Luo Dongqing tampak bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tampaknya juga pada Li Mengyao. Kemudian dia berkata, baiklah, mari kita datang ke pertemuan itu. Li Mengyao tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Qin Haodong, jadi dia memimpin jalan ke tempat tersebut. Tepat saat Luo Dongqing hendak mengikutinya, seseorang di belakangnya berteriak, tunggu sebentar, kakek Luo, kita adalah teman lama, aku harus menyapa kamu. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang kakek tua berjalan mendekat, diikuti 7 orang rekan setimnya yang berpakaian putih. Mereka dari Akademi Harimau. Orang tua di depan adalah Direktur Asosiasi, Song Tian. Pada saat yang sama, seorang wanita setengah baya berbaju merah datang dari arah lain. Di belakangnya ada seorang rekan setim berbaju merah. Mereka adalah orang-orang dari Rosevins Academy. Wanita di depan adalah wakil direktur, Liu Xiaofu. Song Tian penuh dengan senyuman, yang tampaknya sangat palsu. Dia melangkah ke Luo Dongqing dan mengulurkan tangannya yang besar. Kakek Luo, kita sudah tidak bertemu selama setahun, kan? Apakah kamu sudah membuat kemajuan? Luo Dongqing mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Tidak terlalu buruk, apapun yang terjadi, aku masih lebih baik darimu. Begitukah? Akademi Kura-Kura selalu berada di posisi terbawah. Posisi terakhir setiap tahun, aku benar-benar tidak tahu dari mana asal kata, lebih baik itu. Song Tian tampaknya tidak begitu ramah. Sebaliknya, dia selalu mengolok-olok Akademi Kura-Kura. Kali ini, dia hanya datang ke sini untuk mengejek Luo Dongqing. Pada saat yang sama, tangan kanannya dipenuhi dengan ki sejati dan kekuatannya meningkat. Dia ingin mempermalukan Luo Dongqing. Tahun lalu, ketika mereka datang ke konferensi pertukaran, Luo Dongqing dan Song Tian sama-sama berada di tahap akhir alam kombinasi. Sebagai perbandingan, kultivasi Song Tian lebih tinggi. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah 1 tahun, Luo Dongqing telah memasuki tahap Grand Completion Realm dengan bantuan Qin Haodong. Bagaimana dia bisa menantang Luo Dongqing? Meskipun ki sejatinya menyembur keluar dengan deras, tidak ada reaksi seperti lembu tanah liat yang jatuh ke laut. Sebaliknya, dia merasakan tekanan yang semakin kuat. Luo Dongqing tentu tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain. Sambil tersenyum, tangannya dengan kuat menekan pihak lain. Song Tian menjadi pucat karena ketakutan saat merasakan kekuatan Luo Dongqing. Kau,
Kau telah mencapai tahap Grand Completion Realm. Luo Dongqing tersenyum. Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak berguna sepertimu, kamu tidak membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun. Pada saat itu, tekanan pada tangan Song Tian semakin besar dan dia merasa seolah-olah tulangnya akan hancur. Dia buru-buru berteriak dengan wajah merah, "Oke, kakek Luo, cepatlah dan lepaskan tanganku." Qin Haodong yang ada di dekatnya merasa lucu. Dua orang tua dengan alis dan janggut lebat itu sedang memainkan permainan IQ yang sangat rendah. Luo Dongqing selama ini selalu ditekan dengan kuat oleh Song Tian. Hari ini, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Tentu saja, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia mengencangkan cengkeramannya 2 kali lagi, dan baru melepaskannya saat pihak lawan hampir pingsan. Song Tian dengan putus asa menggoyangkan tangannya dan terus-menerus mengirimkan ki asli untuk menghilangkan rasa sakit di tangannya. Luo Dongqing tersenyum dan berkata, "Kakek Song, kau benar-benar tidak berguna, di antara guru-guru dari 4 akademi, hanya kau yang belum mencapai tahap Grand Completion Realm, apa kau tidak merasa malu?" Wajah Song Tian memerah karena malu. Kemudian, dia berkata, "Kakek Luo, jangan bangga. Bahkan jika kamu telah mencapai tahap Grand Completion Realm, lalu kenapa? Kamu tidak dapat mewakili akademimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Akademi kura-kuramu juga akan berada di posisi terbawah dalam konferensi pertukaran ini. Jangan lupa bahwa Anda bahkan tidak memenangkan 1 putaran pun di konferensi pertukaran tahun lalu." Luo Dongqing berkata, "Kakek Song, kau terlalu banyak berpikir, biar ku beritahu, Akademi Kura-Kura saat ini tidak lagi seperti dulu, tujuan kita kali ini adalah menjadi juara." Dia sekarang penuh percaya diri. Kemarin, Qin Haodong dan yang lainnya telah mengalahkan Akademi Naga yang merupakan yang terkuat di masa lalu. Oleh karena itu, tidak akan sulit bagi murid-muridnya untuk memenangkan kejuaraan. Apakah kamu belum bangun?" Song Tian tertawa meremehkan. Dalam semua konferensi pertukaran dari 4 akademi tahun ini, Akademi Naga pernah menjadi juara pertama, Akademi Harimau pernah menjadi juara pertama, dan Akademi Rosevins pernah menjadi juara pertama. Hanya Akademi Kura-Kura milikmu yang selalu menjadi yang terlemah, kapan giliranmu untuk memenangkan kejuaraan, kau pasti sedang bermimpi. Luo Dongqing berkata dengan marah, "Kakek Song, Akademi Kura-Kura hari ini tidak lagi sama seperti sebelumnya, tunggu sampai kompetisi, dan kemudian kamu akan tahu seberapa kuatnya." Pada saat ini, Liu Xiaofu, yang berdiri di samping mereka, berkata dengan dingin, "Kalian berdua sudah selesai. Jika sudah selesai, masuklah dan lanjutkan pekerjaanmu." Dia selalu bersikap dingin dan sombong, terlebih lagi dia tidak lagi memperhatikan perkataan Luo Dongqing. Dulu, Akademi Kura-Kura selalu menjadi yang terlemah. Namun, Luo Dongqing berkata bahwa Akademi Kura-Kura akan memenangkan kejuaraan tahun ini. Di matanya, ini adalah lelucon. Semua orang masuk ke ruang konferensi. Ruang konferensi sudah siap. Kursi-kursi dibagi berdasarkan lencana keempat akademi. Setelah duduk, Qin Haodong mulai melihat siswa dari akademi lain. Dia sudah pernah bertarung dengan orang-orang dari Akademi Naga, jadi dia tahu apa yang bisa mereka lakukan. Namun, dia segera menyadari bahwa Akademi Naga bukanlah yang terkuat di antara rekan satu timnya tahun ini. 4 orang dari Akademi Harimau telah mencapai tahap tengah alam kombinasi, dan pemimpin tim tampaknya akan menerobos ke tahap akhir alam kombinasi. Tidak heran Song Tian begitu percaya diri. Ternyata kekuatan murid-muridnya tahun ini sangat kuat. Ada 3 orang dari Akademi Rosevins di dekatnya yang sudah berada di tahap tengah alam kombinasi. Pemimpinnya adalah seorang wanita cantik yang sangat dingin yang temperamennya hampir sama persis dengan Liu Xiaofu. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Tampaknya konferensi pertukaran kali ini tidak akan biasa saja. Jika Akademi Naga berada di peringkat terakhir, dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi Li Mengyao. Yang mulia telah tiba. Bersamaan dengan pengumuman tajam dari seorang Kasim, seorang pemuda tampan masuk dari luar. Dia adalah Liu Hong, pangeran pertama kerajaan Rosevins yang menjadi tuan rumah konferensi pertukaran tahun ini. Di belakangnya adalah kepala pelayan istana, Fang Deseng. Meskipun dia hanya tampak berusia sekitar 30 tahun, temperamennya sangat dewasa dan tenang. Setelah duduk di panggung, dia melirik ke arah kerumunan sambil tersenyum dan berkata, "Selamat datang semua guru dan siswa dari akademi ke konferensi pertukaran. Tujuan dari konferensi pertukaran antara keempat akademi tersebut selalu untuk bertukar dan belajar. Melalui konferensi pertukaran, kami telah meningkatkan standar pengajaran di keempat akademi dan kemampuan belajar para siswa." Setelah memberikan beberapa komentar sopan, dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk membahas masalah konferensi pertukaran. Mari kita bahas apakah aturan konferensi pertukaran tahun ini perlu diubah." Berbicara tentang ini,
dia mengalihkan pandangannya ke Akademi Naga, juara pertemuan pertukaran terakhir. Ketika dia melihat bahwa hanya ada Li Mengyao dan siswa lainnya, dia sedikit terkejut dan berkata, bukankah Direktur Li dari Akademi Naga datang? Li Mengyao berkata, Yang Mulia, Direktur Li sedang sibuk dan tidak datang, saya akan mewakilinya. Baiklah kalau begitu. Liu Hong berkata, Putri kedua, mengapa Anda tidak membahas pandangan Akademi Naga? Mari kita lihat apakah kita dapat meningkatkan aturan kompetisi kita. Biasanya, pertemuan prakompetisi semacam ini hanyalah prosedur rutin. Tidak akan ada yang mengajukan keberatan. Dulu memang selalu seperti ini. Yang mengejutkan semua orang, Li Mengyao berkata, Yang Mulia, saya pikir ada beberapa aturan yang perlu diubah. Ada kilatan keterkejutan di mata Liu Hong. Kemudian, dia berkata dengan penuh minat, katakan padaku, menurutmu apa yang perlu diubah, Putri kedua? Li Mengyao berkata, Yang Mulia baru saja mengatakan bahwa tujuan konferensi pertukaran antara keempat akademi kita adalah untuk bertukar dan belajar, jadi saya pikir kita harus menunjukkan kekuatan sejati masing-masing rekan satu tim dalam kompetisi. Kita seharusnya tidak menggunakan binatang iblis dan hal-hal lainnya. Saya sarankan agar setiap orang berkompetisi dengan kekuatan yang sesungguhnya, sehingga kita dapat menemukan kekurangan kita sendiri dalam berkultivasi. Jika memungkinkan, aku akan menjelaskan bahwa aku tidak akan menggunakan binatang rohku, Thunder Leopard, dalam kompetisi. Lalu, dengan pikirannya, dia memanggil Thunder Leopard miliknya. Setelah keluar, ia pertama-tama mengamati sekelilingnya dengan waspada. Setelah memastikan bahwa katak emas berkaki 3 tidak ada di sana, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengeluarkan raungan panjang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.